Ya. Ya, di luar dari kontroversi itu buat seorang Mbak Mijan monggo-monggo saja kalau misalnya memang itu melanggar dan memang ada undang-undangnya, monggo kan gitu. Tapi kalau ngomongin pendapat Mbak pribadi, kenapa sih harus berlebihan seperti itu? Orang memang ya hamilnya sama suaminya. Justru ketika mereka melakukan itu sebelum menikah resmi, kemudian mereka melakukan nikah siri lebih dulu, ya secara agama sah dong kan gitu. Ditambah ketika nikah resmi berarti secara hukum juga sah, secara negara juga sah, double sah begitu loh. Ya sudah sih kayak gitu. Dan perlu diingat bahwa buat seorang Mbak Mijan, ketika kita berbicara, kita mengintervensi, kita membuli orang-orang dalam kondisi hamil, kita kan juga harus dengan hati ya, dengan rasa bahwa kondisi orang hamil itu berbeda. Jangan sampai justru ini anak-anak muda ini kena mental dan mengganggu proses kehamilan. Kita kan juga nggak mau seperti itu. Harusnya yang dewasa yang mengerti lebih ke di dalam sebuah hukum apapun pasti ada yang namanya persuasif. Yang ngomong dulu aja sih, kan nggak harus langsung yang jebret seperti ini gitu loh. Kasihan aja sih. Gitu. Manajer sendiri melihat kasus ini akan berpanjang lama atau cepat selesai? Sebetulnya akan direspon, tapi nggak yang serius-serius banget sih sepertinya gitu. Dan harapan Mbak Mijan juga, maksudnya ke depan ya mudah-mudahan mereka nggak ada masalah sih. Kasian juga sebenarnya, kenapa sih harus begitu kan gitu. Gitu loh, yang masih pada kumpul kuda, kumpul kucing banyak ya diurusin. Ini sudah ada suaminya, hamil sama suaminya sendiri diurusin. Itu kalau Mbak Mijan pribadi begitu. Mbak, artinya Mbak bisa dikatakan orang yang pro dengan pasangan ini? Ya, Mbak lebih melihat ke sisi humanisme aja. Kita nggak bisa ngomongin yang terlalu frontal melihat kondisinya, kan memang wanita hamil muda kan gitu. Ya hati aja sih, rasa gitu aja. Tapi kan yang dibahas ini dalam arti yang dilaporkan ini adalah bentuk pencatatannya nih. Iya, Mbak. Yang dilaporkan adalah bentuk masalah hukumnya kan, sebenarnya bukan masalah soal apa. Nikah sirinya nikah siri kan bukan soal itu. Betul, maka dari Mbak pribadi, hukum itu kan ada persuasif namanya. Ya ngobrolin dulu aja kalau memang salah, nggak harus ditekan seperti ini. Kan ini amazing buat kita dan baru kali pertama ini kita mengalami kasus. Akhirnya kalau dari pandangan Mbak Mijan pribadi adalah orang hamil oleh suaminya diperkarakan. Walaupun terlepas dari itu, bukan itu masalahnya kan gitu. Itu sih kalau dari Mbak pribadi. Tapi kan memang dari pihak KPM Malangnya sendiri itu meminta pihak Leslar sendiri untuk meminta maaf dan lain-lain itu. Mbak, mungkin apakah memang harus dilakukan atau lebih kepada diem aja atau gimana? Bingung juga sih Mbak Mijan yang jawab ini. Harusnya mengambil di tengah-tengah deh. Jadi dari Leslarnya juga mengambil posisi di tengah, mereka yang merasa keberatan dengan kasus hukumnya juga di tengah-tengah. Mbak sih harapannya ya musyawarah aja sih gitu loh, gitu kan. Nggak harus ke publik juga kan gitu. Mbak pikir gini, kadang-kala pelanggaran hukum ada dua sebab. Yang pertama karena memang kesengajaan, yang kedua karena ketidaktahuan, gitu kan. Ya Mbak anggapnya mungkin mereka tidak tahu hal seperti ini kan gitu. Ditambah lagi banyak kok diantara kita, di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan itu hal serupa. Bedanya ya mereka masyarakat biasa, ini publik, tokoh publik, artis, yaitu yang jadi pembeda sebenarnya. Dan akhirnya itu jadi edukasi juga nggak sih Mbak? Dalam arti kan gini, laporan ini sebenarnya untuk mengedukasi katanya gitu, dari sana gitu. Benar. Sebenarnya gini, kalau kita sudah berbicara soal masalah hubungan ya, edukasi ini akan menjadi sebuah pembelajaran, tapi yang sifatnya itu general. Karena kalau sudah berbicara soal love, berbicara soal cinta, peraturan itu akan nggak berlaku kan gitu. Ketika sama-sama cinta, katakan mereka menikah hak mereka, nggak menikah hak mereka, kumpul kuda hak mereka, kumpul kucing hak mereka, akhirnya seperti itu. Dan faktanya adalah mau ini menjadi sebuah edukasi apapun, tetap kalau sudah bicara cinta susah. Ya Mbak berharap mudah-mudahan ini jadi sebuah edukasi yang sifatnya adalah bisa dipahami oleh masyarakat kita, terutama pasangan-pasangan muda. Kalian nggak boleh salah, jadi harus yang benar-benar, ini poinnya kan gitu ya, harus benar-benar. Ya susah sih kalau udah ngomongin gitu.
Kadang-kadang mbak pribadi gitu ya, daripada susah-susah mending beli aja yang bisa. Segitunya loh gitu loh. Kan gitu ya. Tapi ya wes, oke. Mbak melihatnya di dua sisi. Yang mungkin ini buat edukasi masyarakat. Tapi secara pribadi Mbak juga merasa prihatin, ini mantan lagi hamil, takutnya kena mental dan sebagainya. Ya, rosok aja lah, rosok. Kalau dari pendapat Mbak Mijen pribadi, tunggu dulu sampai sejauh apa ini berjalan. Kalau memang benar-benar kondisinya mengkhawatirkan, kemudian memang memerlukan, mewajibkan seorang suami bertanggung jawab dan speak up, monggo. Tapi kalau enggak, ya udah sih biarin aja dulu berjalan. Gitu. Maksudnya memang keterkaitan kan memang ada hak seseorang untuk memilih lebih diam. Tapi kan ini kan muaranya sudah lebih jauh nih, Mbak. Dalam arti kan sudah hatersnya juga mulai kalau haters dan iya, lain-lain kalau gitu. haters ya biasa saja, enggak apa-apa. Orang bahagia juga hatersnya banyak. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Intinya adalah ini seorang wanita yang hamilnya oleh suami sendiri. Terus ya kenapa, ya sudah sih gitu loh. Apa yang mau dicari? Gitu, kasihan lah. Ya kalau memang diperlukan, kalau memang benar-benar nggak bisa ditoleransi lagi, ya monggo sebagai suami kayak Rizky speak up, nggak apa-apa. Oke. Termasuk dibilang pembohongan publik itu juga. Iya. Aneh nggak sih Bang? Maksudnya ya mungkin memang ada yang ditutupi kan. Privacy itu kan tidak selalu terbuka, tapi akhirnya terbuka juga di publik. Dan itu dianggap sebagai pembohongan publik, itu gimana? Mbak itu paling pengen ketawa pas saat dianggap sebagai pembohongan publik. Walaupun mungkin Mbak yang nggak ngerti ya, mungkin Mbak yang terlalu buta hukum gitu. Di saat memperkenalkan diri bahwa mereka berdua adalah pasangan di dalam ikatan pernikahan, terus bohongnya di mana? Kemudian setelahnya secara tidak sadar, secara tidak sengaja, pada saat melihat Lesti kok perutnya membesar, berarti pertanyaan netizen, loh baru nikah kok sudah gede. Maka muncullah sebuah klarifikasi. Ya karena kan kita memang sudah menikah siri. Dan itu bukan omong kosong, artinya ada saksi yang ada di sekitarnya. Ya udah gitu berarti. Contoh, ketika saya berbicara tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada fakta, berarti saya sedang berbohong. Tapi ketika saya ngomong, iya mohon maaf, saya menikah siri sebelum menikah resmi. Siapa saksinya? Ustadz banyak, teman-teman dekat banyak, keluarga pun menjawab demikian. Oke, mana bu kebohongannya ada di mana? Pusing juga Mbak Mijan ini, sampai keringetan ditanya bikin karena domainnya itu nggak masuk Mbak Mijan itu ngomong gini, gitu kan? Oke, Oke, siap. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya, Pak.